Saudara, seringkali dalam hidup kita ada luka. Kalau Anda datang ke dokter atau kepada seorang perawat, seringkali kita berkata, obati lukaku. Tapi sebagian orang tidak pernah mengizinkan dokter itu menjamah sampai kepada luka yang terdalam dari tubuh kita. Selalu kita berkata, aku izinkan engkau menjamah bagian luarnya. Di bagian mana yang kita izinkan disentuh, proses penyembuhannya terjadi. Tapi orang yang tidak pernah mau mengizinkan Tuhan menjamah sampai ke dasar dari luka itu, ujungnya akan frustrasi. Karena apa yang di permukaan kelihatan sembuh, dalam waktu sekian lama kemudian tiba-tiba kita mengatakan, masih sakit dalamku. Sebab yang di dalam itu belum selesai dikerjakan. Mengerjakan yang di dalam seringkali membutuhkan daya tahan untuk menderita kesakitan yang tertentu pula. Tapi semakin kita mengizinkan itu diselesaikan, semakin cepat pemulihan akan makin tuntas dalam hidup kita. Kenapa kita membiarkan diri kita dipermainkan, diombang-ambingkan oleh luka yang di dalam ini? Dan selalu kita seperti anak berkata, aku perlu diobati, tapi ketika obatnya datang dia berkata, aku tidak mau. Karena ngeri dengan rasa sakitnya. Tapi saya percaya petang hari ini, dia mau jamah sampai ke dasar dari hidup dan hati kita. Izinkan Tuhan mengerjakannya, saudara. Manusia tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Amen. Mari angkat tangan sama-sama saya lagi. Dia jamah. Tuhan, Hamba berdoa, Engkau bukan hanya mereparasi kami, tapi Engkau menjadikan kami baru, Tuhan. Kalau sekedar kami ini barang yang direparasi, kami tahu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau Engkau memberi sesuatu yang baru di batin kami, itu yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami, mengizinkan Tuhan memberi sesuatu yang baru dalam hidup kami. Dan bukan sekedar mereparasi batin kami, tapi Engkau membaharui batin kami. Karena itu yang Engkau mau. Lakukan ya Tuhan. Kami terima dengan iman jamahan-Mu petang hari ini. Kami terima dengan iman hati yang baru yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Dan Roh Kudus Kau layani setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan ajari kami melakukan apa yang harus jadi bagian kami. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami umat Tuhan yang militan, yang percaya sepenuhnya kepada Yesus Tuhan kami. Meminta, sampaikan isi hati-Mu. Dan biar nama Yesus Tuhan dipermuliakan dalam hidup anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-21. Ada sebuah perikop menarik yang saya ingin pakai sebagai dasar pada petang hari ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Dan saya berdoa akan jadi makanan buat roh kita pada petang hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-21. Perhatikan pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 dari Kisah Rasul pasal yang ke-21. Kalau Anda sudah ketemu akan Kisah Rasul 21 ayat 37, lihat akan judul perikop ini, menarik sekali. Judulnya Paulus minta izin berbicara. Keren sekali. Menurut saya ini keren judulnya. Paulus minta izin berbicara. Kenapa? Karena banyak orang bicara tanpa izin. Artinya orang bicara bukan pada tempatnya dan bukan pada waktunya. Kalau orang mau efektif mengatakan yang engkau ingin katakan didengar oleh orang,
Anda harus berbicara pada waktu dan saat, pada momentum yang tepat. Dan itulah yang membuat Alkitab memberikan judul perikop ini, Paulus minta izin bicara. Sekali lagi, karena banyak orang Kristen juga bicara tanpa izin, bicara enggak pada waktunya bicara tidak bicara, waktunya harus diam malah bicara. Dan ini yang membuat kacau banyak orang. Mari kita lihat akan isinya, menarik sekali. Ada yang namanya, istilah saya, the power of language, kuasa bahasa yang begitu luar biasa. Ayat 37. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, perhatikan perkataannya, bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Nah, dari pertanyaan ini menimbulkan jawaban yang kita mengerti. Jawaban itu juga karena pertanyaannya Paulus, dan ini aneh. Alkitab berkata jawabnya, tahukah engkau bahasa Yunani? Artinya selama ini Paulus tidak pernah bicara bahasa Yunani kepada orang ini. Dan ini komandan pasukan Romawi. Zaman itu ketika orang sudah di level tertentu, orang-orang intelek, mereka mungkin bicara Latin, tapi mereka juga banyak yang bicara bahasa Yunani. Kepada orang ini Paulus berkata, bolehkah aku berbicara? Dan ketika dia mengajukan permintaan itu, dia mengucapkan kalimatnya dalam bahasa Yunani. Itulah sebabnya komandannya terkejut dan berkata, tahukah kamu bahasa Yunani? Nah, dengan persamaan bahasa itu, perhatikan, persepsi yang salah kepada Paulus hilang. Karena kemudian Alkitab berkata, jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun? Tadinya komandan ini berpikir Paulus ini adalah gembongnya pengacau yang dicari. Mungkin dia bicara bahasa yang tidak dimengerti oleh komandan ini, dan dia berpikir bahwa mungkin orang ini adalah gembongnya penjahat itu. Sampai kemudian rasul ini dengan wisdom hikmat Tuhan bicara bahasa Yunani kepada komandan pasukan. Dan ketika dia berbicara, komandannya kaget berkata, tahukah kamu bahasa Yunani? Dan dengan kekagetan itu membuat sirna semua persepsi praduga yang sangat buruk akan diri Paulus, dan berkata, loh, kamu bukan orang Mesir toh. Kalau dia bicara bahasa Arab atau bahasa Mesir, kira-kira dipenggal kepalanya langsung, saudara. Karena sudah ada persepsi yang salah dalam benak orang ini. Nah, kita berkata, Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Dia ngomong lagi dalam bahasa Yunani kepada komandannya. Dia jelaskan siapa dirinya. Lihat yang terjadi. Persamaan bahasa memudahkan banyak hal. Persamaan bahasa membuat saling pengertian. Persamaan bahasa membuat mereka bisa komunikasi dan ngerti satu dengan yang lain. Nah, kita mengatakan sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan. Kenapa diizinkan? Sebab pertama-tama dia bicara bahasa Yunani. Persamaan bahasa memuluskan jalan dan hubungan, mencairkan semua kebekuan oleh karena persamaan bahasa. Nah, kita berkata, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Lalu Alkitab berkata, ini indah sekali. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka. Ketika sudah tenang, dia mulai bicara. Banyak orang suasananya belum tenang, mau bicara terus, tidak pernah kena tujuan. Anda harus mengerti ada the power of language di sini. Ada kuasa dari bahasa yang diucapkan oleh Paulus. Kepada komandan pasukan, dia ngomong bahasa Yunani. Dia minta izin bicara. Oleh karena persamaan bahasa, dia terima kemudahan, izinnya diberikan. Lalu Alkitab berkata, ia memberikan tanda ketika suasana sudah tenang.
mulailah ia berbicara kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Dan Alkitab berkata, ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Dia ubah lagi bahasanya. Dia ngomong dalam bahasa Ibrani. Saudara tahu kalau Anda bisa bicara lebih dari satu bahasa itu menarik sekali. Kita orang tinggal di Jawa ini, minimal Anda mengerti dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Itu sudah anugerah yang luar biasa. Karena bahasa Jawa itu kaya sekali. Contoh, kunduran truk itu Indonesianya apa? Nggak ada. Tertabrak truk ketika truknya mundur ke belakang. Itu panjang banget. Kalau bahasa Jawa simple, kunduran truk, selesai. Ya toh? Pendek, jelas, mantap. Indonesia kan susah. Inggrisnya saya nggak tahu itu. Tapi bahasa Jawanya jelas, kunduran truk, selesai. Semua orang tahu apa artinya kunduran truk. Bahasa Indonesianya panjang banget untuk menjelaskan satu potong kalimat dalam bahasa Jawa. Saya dalam hidup saya 2 kali minimal, saya diberi kesempatan oleh Tuhan, saya khotbah dalam 2 bahasa sekaligus. Saya ngomong Inggris, saya Indonesiakan, saya ngomong Inggris, saya Indonesiakan. Dan itu menarik sekali, dan membuat orang diberkati. Tapi Paulus ini luar biasa. Kepada komandan pasukan, dia mendapatkan kemudahan ketika dia minta izin. Karena dia bicara dengan bahasa yang sama. Ketika bicara dalam suatu level atau kondisi bahasa yang sama, kemudahan akan didapat. Tahun lalu ketika kami ke Shanghai, cari kursi di Cina untuk gereja, doakan sampai sekarang belum dapat juga kursinya. Masih terlalu mahal menurut kami. Anda tahu kalau Anda beli 12.000, kalau saudara kursi satunya saja katakanlah 400.000 rupiah. 400.000 kalikan 12.000 itu sama dengan 4,8 miliar rupiah. Bukan rumput atau pasir. 4,8 miliar untuk Anda duduk dengan kursi 400.000 itu per kursi itu 4,8 miliar. Bayangkan Anda masak sayur lodeh dengan 4,8 miliar. Sampai lonyot kayak lodeh, tetap nggak habis duitnya, saudara. Ya kan? 4,8 miliar. Kami masih belum bisa. Yang ditawar, kami ingin sebetulnya kursi yang lebih baik dari yang ada sekarang. Bisa lipat sendiri, ada sofanya sedikit. Itu kan keras kalau Anda duduk sejam itu pantatnya panas sekali. Mudah-mudahan dalam anugerah Tuhan mendengar doa kita sehingga kursi kita bisa lebih enak dan Anda bisa tahan 2 jam mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya berkata bahwa itu membuat kebutuhan jadi besarnya luar biasa. Tapi saya beritahu satu saudara, dia berkata begini, berapapun nanti kursi yang mau dibeli harga berapapun, dia berkata, separuh 6.000-nya saya yang bayar. Jadi sebetulnya kita kurang 6.000 kursi lagi, duitnya kita kurang 6.000. Tapi lagi kita coba berdoa, tanya Tuhan, maumu apa? Atau Tuhan berkata, wes lesehan, baik kayak ngono HP, ya sudah, apa boleh buat. Kalau model lesehan, sarungan, oke, kita kerjakan, saudara. Asal Tuhan mau, oke? Kami ke Shanghai cari kursi. Dan setelah kami muter ke beberapa kota, di Shanghai sebetulnya kami nggak cari kursi lah. Di Shanghai kami rest beberapa hari. Kami pergi ke pasar rakyat. Dan saya kaget sekali karena di sana dijual aneka macam barang, terutama arloji, merek-merek paling mahal dengan harga sangat miring karena itu barang palsu semua, made in China. Dan saya lihat sebuah Rolex yang luar biasa, Daytona. Saya bilang wow, dan cara membuat mereka persisnya luar biasa. Kalau saya pakai, Anda tidak akan berani berkata, Bapak pakai jam palsu. Kalau Anda yang pakai, orang berkata, nemu neng di gue, mungkin. Atau orang juga tidak akan berani, tergantung orangnya siapa. Oke? Tapi kalau Anda lihat, ya dipegang, dilihat persis semua. Yang tidak sama adalah, kalau 3 bulan rusak, itu wajar buatan mereka. Kalau sampai 6 bulan, itu berkat khusus buat kehidupan kita. Saya iseng tanya, saya ngomong dalam bahasa Inggris, karena saya nggak bisa bahasa mereka, saya berkata, ini berapa? Dan orang Cina memang pedagang ulung yang mereka sembah duitnya. Kalau ada duit, semua sahabat. Dia berkata, oh untuk kamu friend, katanya. Sejak kapan kita berteman? Sejak saya bawa duit kita berteman. Kalau tidak jadi beli, dia maki-maki, saudara.
Dia berkata, oh untuk kamu friend, $100 saja. Bayangin, Rolex persis aslinya. Asal jangan kena hujan aja, mungkin nggak luntur saudara. Pokoknya persis aslinya $100. Artinya kurang lebih 1 juta. Kalau Anda yang suka nampang, suka gaya, kan lumayan toh. Modal 1 juta, tapi Anda bisa utang sana, utang sini gara-gara jamu berkilau-kilau di depan orang lain. Tapi orang tidak tahu itu jam palsu. Orang tanya itu juga takut kita tersinggung, dan kita akan pura-pura tersinggung kalau orang bertanya kan saudara. Jadi saya bilang, wow, cuma 1 juta ya? Persis. Dan ada teman saya yang bisa dialek mereka. Saya bilang, Pak, $100. Dia bilang, coba saya yang bicara. Saya nyingkir ke tempat lain, dia ke toko lain juga. Dia ngobrol dengan orang itu. Beberapa saat kami ketemu, dia berkata, dapat Pak, berapa? $100? Enggak, $18 saja. The power of language, saudara. Bahasa itu saya tidak ngerti. Digorok leher saya, $100. Tapi ketika ada orang yang ngerti bahasa yang mereka pakai, dengan tekuan-tekuan perkataan yang seperti orang bersyair itu, membuat harga turun dari $100 tinggal $18. Dan akhirnya berujung kami borong puluhan untuk oleh-oleh. Keren sekali saudara. Tapi yang saya pakai ini asli. Bukan Rolex, tapi ini barang asli. Bukan barang palsu. Saya beritahu saudara, itu kenyataan. Paulus ngerti namanya the power of language. Dia ngerti betul bahwa kalau terjadi persamaan bahasa akan memudahkan banyak. Bahasa memberikan keuntungan waktu kita bisa nangkap yang orang lain katakan. Kemarin dan tadi pagi saya cerita tentang Al Capone. Sore ini saya juga mau cerita, saya pengen ngerti dari kelompok youth, kebaktian pagi, kebaktian sore, yang paling intelek yang mana. Kalau Anda mau kelihatan intelek, pada akhir cerita tertawalah sekeras-kerasnya, ketok pinter banget. Tapi kalau tidak mudeng, sudahlah diam saja, supaya ketahuan sebenarnya seperti apa. Yang cerita dengan saya ini John Evans ini. Kalau Anda pernah kalau Anda tahu Amerika atau pernah ke Amerika, di dekat kota San Francisco, di lepas pantainya itu ada sebuah pulau, sebetulnya penjara, namanya Alcatraz. Sekarang tidak pernah dipakai lagi, karena dipakai untuk museum, untuk tempat wisata. Tapi Anda bisa melihat penjara itu dari pantai di San Francisco. Dan dulu tempat dipenjarakannya tokoh-tokoh penjahat-penjahat kelas berat Amerika. Seperti Nusa Kambangan yang kita punya. Nah, dulu terkenal sekali karena diantaranya ada seorang bekas kepala mafia Chicago yang terkenal bernama Al Capone, yang dipenjarakan di penjara Alcatraz itu. Al Capone ini orang yang dikenal sebagai bos mafia yang kejam sekali, dan uangnya banyak, melakukan banyak perbuatan yang ilegal di Amerika. Dan ada sebuah cerita begini. Al Capone punya seorang kurir utusan yang sering disuruh untuk mengirimkan uang kemanapun dia pengen uang dikirimkan dan sebagainya. Dia punya kurir, orang yang dia percayai. Dan kurir ini punya cacat, dia bisu dan dia tuli. Dia nggak bisa bicara dan tidak bisa dengar sama sekali. Jadi untuk ngomong sama orang ini harus pakai bahasa isyarat, sign language, pakai tangan, begini-begini. Anda tahu, seringkali ada banyak orang pakai bahasa isyarat, pakai bahasa tangan, untuk orang ini bisa ngerti maksudnya apa. Suatu hari, Al Capone menjumpai bahwa uangnya dalam jumlah yang sangat besar hilang, entah kemana. Ketika dia teliti, akhirnya dia menyimpulkan, kurirnya yang dia yakini setia ini adalah pencurinya. Dan dia yakin banget orang ini telah mencuri uangnya dalam jumlah besar, kontan uang cash. Dan dia berkata, aku harus dapatkan uangku kembali bagaimanapun caranya. Singkat cerita, dia tangkap kurirnya yang bisu dan tuli. Tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Dan Al Capone mau menginterogasi orang ini, tapi Al Capone tidak bisa bahasa tangan, bahasa isyarat. Dia suruh penerjemahnya yang biasa ngomong sama orang ini. Kemudian ini suruh duduk, dan Al Capone mendekati dia dengan anak buah yang lain, dengan senjata terhunus, siap ditembakkan. Dan Al Capone berkata begini, aku tahu kamu mencuri uangku, aku minta kau kembalikan uangku. Lalu penerjemahnya menerjemahkan dengan bahasa isyaratnya,
Berkata, Alka pun berkata, dia tahu kamu mencuri uangnya dia, dan dia minta supaya kamu kembalikan. Pokoknya dia pakai bahasa isyarat, dia ngomong begini. Lalu orang ini membantah dengan bahasa isyarat, dia berkata, beritahu Alka pun, aku tidak mencuri apapun dari dia. Aku setia bertahun-tahun, aku tidak curi apa-apa. Lalu dijelaskan, dia berkata dia tidak pernah mencuri uangmu, dia setia bertahun-tahun, dia tidak pernah mencuri. Alka punya marah. Dia berkata, beritahu dia, kalau tidak ngaku sekarang, aku tembak kepalanya sekarang. Diterjemahkan, Alka pun bilang, kalau kamu tidak mau ngaku sekarang, kamu ditembak kepalamu sekarang, katanya. Ini orang ketakutan. Dia ngaku, saudara. Dengan bahasa isyarat dia berkata gini, memang aku mencuri uangnya, tapi uangnya aku masih utuh. Aku simpan di Hotel Star, kamar nomor 505 di bawah kasur. Aku taruh uangnya semua di situ. Penerjemahnya ngomong ke Alka pun, dia bilang, tembak kalau berani. Nekat, dia tidak mencuri. Tembak sekarang kalau engkau berani, katanya. Tertawanya gini, karena yang berpikir cepat tertawa dulu, yang ikut-ikutan pokoknya pintar tertawa dulu, yang mikir-mikir, entar oh ya gitu, yang lainnya bingung. Ini cerita apa kayak ngono itu? Saudara mau tahu di mana kekuatannya? Si penterjemah ini dia tahu duitnya di mana. Ngerti saudara? Ngerti? Oh, ngerti Pak kalau gitu. Nah, Pak pinter saudara sekarang ini. Si penterjemah itu kan tahu duitnya di mana. Alka pun tidak tahu. Dia terjemahkan salah dengan harapan ditembak si orang ini, selesai urusannya, tapi hari itu duit itu dia kuasai sendiri. Anda ngerti? Sebab dia pahami dan dia ngerti bahasa dari orang ini. The power of language. Dalam urusan sehari-hari ini penting, tapi ada masalah di sini, saudara. Lihat Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-43. Karena hubungan kita bukan hanya dengan manusia, dan yang terutama kita perlu punya hubungan yang dekat erat dengan Tuhan kita. Tapi satu kali Yesus berkata seperti ini, dan ini merisaukan hati saya. Sebab yang dia katakan keras, tegas sekali. Yohanes 8:43, Tuhan berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Dia berkata, you don't know my language. Engkau nggak ngerti bahasaku. Dia berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab dia berkata, kamu tidak dapat menangkap firmanku. Tuhan berkata, kenapa engkau tidak mengerti bahasaku? Dia bilang, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ternyata setiap kali kita belajar firman seperti ini, Anda mendengarkan firman seperti ini, engkau membaca Alkitabmu, dengar di radio, lewat televisi atau media yang lain, engkau baca buku rohani, engkau mulai makan belajar firman, tanpa disadari, setiap kali kita terima firman, Yesus sedang mencoba mengajari kita mengerti bahasanya. Itu bukan bahasa yang terucap, tapi bahasa yang di dalam batinnya dia, bahasa geraknya, bahasa pekerjaannya, bahasa karakternya, bahasa hatinya, bahasa pikirannya. Dia coba ajarkan kepada kita. Semakin orang tidak cinta firman, semakin orang tidak pernah mau ngerti Alkitab, semakin orang tidak terus minta ke Tuhan, diajari perkataan Tuhan, sampai menyentuh bagian terdalam dari hidup kita. Walaupun Anda puluhan tahun ikut Tuhan, satu hari mungkin dia berkata kepadamu, you don't know my language. Kau tidak ngerti bahasaku. Karena setiap kali dia mulai ajak kita bicara dalam kehidupan kita, setiap kali dia bawa dalam sebuah pengalaman tertentu, tiba-tiba kita semua jadi berang. Begitu marah kita gusar dengan Tuhan, kita berontak dengan dia, karena tidak mengerti bahasanya. Saudara tahu seorang dokter, Anda tahu bahasa kasihnya jarum suntik, saudara. Ya. Seorang ahli bedah,
Kalau Anda tahu bahasa kasihnya, pisau bedah. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasanya dia, orang berpikir itu orang kejam, menyakiti orang lain. Dan dia hanya berkata, ini bahasaku. Seorang penulis, bahasa hatinya adalah penanya. Mungkin sekarang komputernya, laptopnya. Tapi setiap orang mesti ngerti bahasa masing-masing. Sama dengan juga kita mesti ngerti akan bahasanya Tuhan. Dan setiap kali firman disampaikan, diajari Alkitab, Tuhan mau berkata, aku mau ngajari engkau bahasaku. Karena semakin engkau tidak mengerti bahasaku, semakin tak terbayang frustrasinya ikut Tuhan. Anda tahu banyak orang hari-hari ini frustrasi ikut Tuhan. Pernah dengar orang mengeluh, Pito kok semua salah. Ini salah, gitu salah, yang benar yang mana? Anda tahu bahasa itu seringkali muncul di hati kita. Ada rasa frustrasi. Yang benar yang gimana sih? Nabur sudah, doa sudah, mengucapkan janji iman sudah, firman disampaikan sudah, semua sudah. Kenapa nggak ada berkatnya? Ngamuk akhirnya. Sebab kita tidak ngerti bahasanya. Dan Tuhan berkata, you don't know my language. Kamu nggak ngerti bahasaku. Padahal kita selalu berkata, Tuhan aku kepengen menyukakan hatimu, menyenangkan engkau, hidup bergaul dengan engkau, melakukan kehendakmu. Padahal gimana caranya? Sedang bahasanya tidak kita mengerti. Dan Yesus yang berkata, you don't know my language. Saya mau tunjukkan sebuah kisah. Mari buka 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 1, lihat mulai ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Kalau Anda baca di Alkitab, ada orang namanya panjang, ini bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Sebetulnya Alkitab berkata, dia orang tidak terkenal. Karena itu ditelusuri sampai nenek moyangnya. Orang berkata, oh keturunannya Mbah Efraim. Ya sudah ngerti. Kalau Mbah Efraim nggak disebut, kagak kenal siapa Elkana itu, saudara. Nangkap saudara ya. Lain dengan Joshua bin Nun, orang semua tahu. Musa, semua orang tahu. Harun, nggak usah bin-binan, saudara. Tapi kalau banyak binnya sampai kan mbah buyutnya disebut, itu orang biasa yang tidak terkenal. Oh Pak, sama dengan saya dong. Oke, sama dengan semua kita. Tidak terkenal, saudara. Ini orang biasa. Tapi punya story hidup yang luar biasa. Ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ini orang setianya luar biasa. Tiap tahun, walaupun imamnya brengsek, saudara, tetap cari Tuhan. Bagus sekali. Tidak mengizinkan manusia jadi penghalang, sandungan bagi dia untuk ketemu dengan Tuhan. Ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6 Anda perhatikan, ini kunci yang saya mau sampaikan pada petang hari ini. Tetapi madunya, bahasa Inggrisnya bukan madunya tapi musuhnya atau rivalnya, musuh lebih tepat. Tapi musuhnya selalu menyakiti hatinya. Tujuannya apa? Supaya ia, apa saudara? Gusar. Gusar karena apa? Karena siapa? Tuhan.
Alkitab berkata, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi, dan dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan perhatikan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ini hal yang Anda mesti perhatikan. Musuh kita selalu akan berusaha menyakiti hati kita lewat keadaan apapun, dan tujuannya satu, membuat kita gusar karena Tuhan. Dalam beberapa hari ini Tuhan berbicara kepada saya, ada banyak anak-anak Tuhan yang mau mengakui atau tidak, tapi dalam hatinya dia marah dengan Tuhan sebenarnya. Dan kita mempersalahkan Tuhan atas semua yang kita alami. Kita berkata, mengapa semuanya terjadi? Alkitab berkata, Hana itu dibuat marah karena Tuhan, gusar karena Tuhan. Dan ini terjadi pada akhir zaman ini, karena orang selalu menantikan kapan berkatnya turun, kapan pertolongannya datang, kapan realisasi penggenapan dari semua janjinya. Kita tunggu, dan tidak ada hasilnya sama sekali. Semua keadaan sepertinya tidak mendukung kita untuk mendapatkan yang kita mau, dan akhirnya sakit dalam hati kita. Dan waktu kita membiarkan diri kita disakiti, terjadi seringkali seperti yang dialami oleh Hana, gusar karena Tuhan. Saudara, kalau Anda perhatikan Hana ini, indikasinya menurut saya jelas bahwa dia tahu orang-orang sebelum dia pernah mengalami keadaan seperti yang dia alami. Kemandulan seperti yang dia alami, bukan dia orang yang pertama yang mengalami. Orang-orang beriman sebelum dia mengalami, semuanya mengalami seperti itu. Dan dia tahu dari mana Pak indikasinya. Waktu dia bernasar ke Tuhan, nasarnya persis seperti yang Tuhan mau dibuat pada Simson. Ya kan? Dia berkata, kalau engkau memberikan anak kepadaku laki-laki, akan aku berikan kepadamu untuk melayani engkau segenap hati, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya seumur hidupnya. Itu hanya terjadi pada nasir Allah atau utusan Tuhan. Dan dari mana dia tahu akan prinsip itu? Pasti dia mendengar tokoh bernama Simson. Ibunya hamil, tidak bisa hamil. Alkitab berkata steril, malah mandul. Dan Tuhan berkata, kamu akan punya anak. Dia nasir Allah. Dari ketika dia lahir, jangan pernah kena pisau cukur kepalanya, dan tidak boleh dipotong rambutnya. Dari situ saya mengerti, Hana tahu cerita tentang istri Manoah yang steril. Dan akhirnya Tuhan buka kandungannya, dan lahir seorang Simson yang perkasa. Kalau dia ngerti soal Simson, dia tentu tahu ngerti tentang orang bernama Sarah, nenek moyangnya, yang Alkitab berkata dia mandul sampai masa tuanya, umur 90 tahun lebih, tidak punya anak, sampai tertutup rahimnya, kering rahimnya. Dan saya tahu dia mengerti, dari kandungan yang sudah tertutup seperti itu, sudah kering begitu rupa, Tuhan bisa buka kembali, dan lahir anak perjanjian bernama Ishak. Dia pasti sudah pernah dengar soal itu. Nah, kalau dia ngerti soal Sarah, dia pasti dengar tentang anaknya bernama Ishak yang kawin dengan Ribkah. Ribkah pun Alkitab berkata mandul, tidak bisa punya anak.
Ishak berdoa bagi istrinya, Tuhan mengabulkan permintaannya. Ribkah mengandung, dan di antaranya lahirlah Yakub yang kelak menjadi Israel. Dan saya percaya dia juga ngerti orang yang bernama Yakub mempunyai istri yang dia cintai bernama Rachel atau Rahel. Dan dia pun seorang wanita yang mandul. Tapi dalam kemandulannya Tuhan ingat kepadanya dan dibuka rahimnya, dan lahirlah orang yang bernama Yusuf yang menyelamatkan akan Israel dari kelaparan dan membuat mereka tinggal di tanah Goshen yang terkenal itu. Dan kalau Anda baca terus di Alkitab, Anda akan ketemu dengan istrinya Imam Sakaria yang juga sampai masa tuanya dia tetap mandul. Tapi dari rahim mandul itu lahir Yohanes Pembaptis. Sama dengan kita. Sering kali kita mendengar banyak tentang kesaksian banyak orang. Kita baca di Alkitab bagaimana Tuhan tolong kita. Tapi pada waktu kita sendiri harus mengalami itu, tiba-tiba tidak ada bekasnya lagi bahwa kita anak Tuhan dan kita orang Kristen. Apa yang menjadi masalah di sini, saudara? Masalahnya adalah kita tidak benar-benar cinta kepada Tuhan kita. Itu masalahnya. Kalau kita tidak punya cinta yang begitu rupa dengan Yesus, hidupmu akan labilnya luar biasa. Saya mau ngomong terus terang, seperti yang kemarin saya katakan tadi pagi, saya katakan 3 macam cinta lah. Kalau Anda hidup sekian puluh tahun di dunia, Anda akan ketemu dengan 3 macam cinta minimal dalam hidup kita. Tidak semua orang berkata I love you itu benar-benar cinta dalam pengertian yang sebenarnya Anda pikirkan. Cinta pertama, ini kepada orang, kepada anak Tuhan, kepada siapapun lah, kepada Anda, juga kepada Tuhan. Cinta yang berkata I love you, aku cinta kepadamu. Tapi sebetulnya bukan karena cinta kepada kita, tapi karena cinta akan kedudukan kita dan posisi kita yang begitu vital, sampai kalau kita kenapa-kenapa, runtuh semuanya. Ada banyak anak-anak berkata kepada papanya yang kaya raya, Papa I love you, Pa I love you, jangan mati cepat ya Pa, Papa harus sehat. Dikasih vitamin, didoakan pengurapan, tiap hari suruh masuk keluar bahtera terus, Pa masuk bahtera Pa, nanti kamarmu tak kasih di Ark of Christ katanya. Sehingga papanya tiap masuk kamar, masuk bahtera Pa, supaya nggak mati-mati. Kita berkata, oh Pa cinta, aku cinta. Waktu papanya mulai sakit, panik semua. Dokter dari Houston, Amerika didatangkan, dari Singapura didatangkan, karena berkata aku cinta Papa. Sebetulnya bukan cinta Papa. Mereka semua berkata kalau Papa mati kere kita katanya. Hancurlah kita. Jangan sampai mati. Betulkah itu cinta papahnya? Tidak. Mereka cinta perusahaan. Mereka cinta uang di bank mereka. Mereka cinta kenyamanan, privilege, kehormatan yang mereka semua dapat karena hidup satu orang, yaitu papahnya. Dan dalam dunia kalau Anda hidup cukup lama, Anda akan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Banyak sekali. Bergaullah dengan mereka. Jangan terlalu jauh, saudara. Sebab kalau mereka ketemu pengganti saudara, Anda dengan gampang disingkirkan dari hidup mereka. Faithfulness-nya dalam pribadimu tidak ada. Dengan Yesus orang berkata yang sama. Waktu kita kena masalah, kita berkata, Tuhan tolong bayar utangku, Tuhan tolong ini, pacarku mau meninggalkan aku, jangan sampai namamu dipermalukan ya Tuhan. Selalu kita berkata, jangan sampai engkau yang rugi, jangan sampai engkau begini. Dan sebetulnya dia berkata, aku tidak pernah malu selama ini, karena aku dipermuliakan, yang malu kamu, bukan aku. Tapi karena aku cinta engkau, dan dia berkata, tidak juga lah. Engkau cinta berkatku. Engkau cinta segala materi, kelimpahan yang aku beri aku. Engkau cinta semua kedudukan, fasilitas, kenikmatan, kemuliaan yang aku beri. Engkau cinta itu. Kamu tidak sungguh-sungguh cinta aku. Kalau Anda hidup cukup lama, saudara akan mengerti ada jenis cinta seperti ini. Ini cukup bagus, tapi tidak sincere, tidak tulus. Cinta kedua agak sedikit berbeda. Cinta tapi ya dia nggak minta apa-apa dari kita.
tapi juga tidak pernah berani meresikokan hidupnya bagi kita. Nggak bisa. Tetap dia buat jarak. Dengan Tuhan sama. Oh, aku nggak minta berkat, aku nggak minta apa-apa, tapi untuk meresikokan hidupku bagi Tuhan, no way. Ya, kalau dengan orang kita berkata, oke, aku buat jarak. Kalau ada hal genting dialami oleh saudara, mereka berkata, oh itu pergumulanmu, bagianku hanya mendukung dalam doa. Aku nggak mau ikut-ikut, aku nggak usah komentar ya, bukan levelku. Sebab dia tidak pernah mau meresikokan hidupnya dengan hidup saudara. Ya kan? Kalau Anda jatuh, ya sudahlah, dia sendiri yang jatuh. Kenapa harus ke neraka dengan dia? Kalau dia dipermuliakan, gua nebeng ikut dengan dia. Itu cinta. Tapi sebetulnya ada jarak. Mungkin dia nggak pernah minta apa-apa, tapi tidak berani mentaruhkan hidupnya resiko dengan dia. Dengan Yesus sama tuh. Selama baik-baik, masih masuk akal, nalar, ayo. Begitu dia ngomongnya agak ekstrim, jalan di atas air, rusah. Ben Petrus wae, kelok wong siji ra apa-apa. Kita cuma nonton, mesake, lumayan. Ketika airnya, anggurnya habis, dan dia berkata, cedok air itu, berikan kepada pemimpin pesta. Kita berkata, maaf Tuhan, perutku sakit, suruh orang lain lagi ya, mules nih Tuhan. Karena itu beresiko. Tahu beresiko apa? Digampar sama orangnya. Air gua suruh minum. Anda mengerti itu? Ketika ditagih tukang pajak baik Allah, dia berkata, Petrus, mancing. Kita berkata, jangan Tuhan, ngemis aja ya, lebih realistis. Masa duit dapat dari mancing? Begitu dibawa ke titik tertentu yang otak kita berkata, ini terlalu ekstrim, langsung kita mundur. Tapi ada orang-orang yang cintanya tulus dengan kita dan dengan Yesus terutama. Ini jenis yang menurut saya, istilah saya, die hard, saudara. Tahu die hard, saudara? Orang yang total habis-habisan. Tanpa reserve apa-apa. Yesus tok. Apapun yang kau katakan, ya. Aku resikokan semua, aku taruh. Dia tidak pernah taruh hidupnya di dua perahu. Ada banyak orang taruh di dua perahu. Yang pertama, perahu kenyamanan, rasa aman, dia bangun prinsip-prinsipnya sendiri. Yang kedua, perahu yang sedikit ngeroh lah. Oke ya, kita masuk bahtera, oke. Kita ikut menghayal kok saudara. Pengurapan, oke. Makan roti, enak kok. Wareg lumayan, ya tak? Roti dan anggur, oke. Siapa tahu rada mabuk sedikit kalau ada alkoholnya. Oh, pengurapan, botolnya kan lumayan, bawa pulang, oke. Persembahan, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika dibawa lebih dari itu, kita, saya berkata, tenggelamlah sendiri. I'm fine. Hidup itu normal saja. Ketika sana berayun masih aman, kita ikut berayun. Orang berpikir, wih, dia bergerak dalam roh. Tapi nggak kemana-mana sebetulnya, saudara. Karena kakinya satu, dia patri kuat di kapal keselamatan dirinya sendiri. Dan tidak pernah meresikokan hidupnya untuk Tuhan. Selama aman, aku bisa kendalikan, I'll follow, aku ikut. Selama tidak, aku mundur. Tapi ada orang-orang yang die hard bagi Yesus. Dia pijakkan kakinya yang satu, dia tarik yang satu, dia ikut yang lain. Dia bilang, kalau tenggelam, aku tenggelam dengan dia. Sadrah, Mesah, Abednego masukkan dapur api. Dia berkata, kalau Tuhan yang aku sembah sanggup tolong kami, dia akan tolong kami. Sekalipun tidak sanggup, tidak apa-apa. Tidak akan kami sembah patungmu, Raja. Kami tetap menyembah Allah Jehovah. Kalau gua habis dengan Tuhan. Aku mati dengan Tuhan. Die hard-nya Yesus ini, saudara. Ini yang dibutuhkan gereja pada hari-hari ini. Sering kali kita sudah tahu begitu banyak. Tapi begitu kita kena masalah, bisa gusar karena Tuhan. Mana story hidupmu dengan Tuhan selama ini? Mana kebaikan Tuhan bertahun-tahun yang dia tunjukkan dalam hidupmu? Begitu gampang kita gusar karena Tuhan. Tanda sebetulnya tidak setia dengan Tuhan.
biar semua dikebaskan dari hidup kita sikap seperti itu. Saya percaya dia butuh kelompok die hard, saudara. Habis-habisan. Tenggelam-tenggelam dengan Tuhan. Mati-mati orang bilang gendeng, kita berkata, kira-kira begitu. Apapun yang kau perintahkan, yes Lord, I'll do it. Itu yang dia cari. Dan banyak orang gak bisa sampai ke situ. Gak bisa. Karena kita punya konsep, kita berkata, oh dengan Tuhan, dia membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Saya berkata itu benar. Tapi coba lihat, Mazmur 48. I'll show you something. Saya tunjukkan pada Anda sesuatu. Mazmur 48. Lihat pada ayat yang terakhir, 15. Mazmur 48. Ayat yang ke-15. Alkitab berkata, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Kalimat terakhir Alkitab berkata, dialah yang memimpin kita. Kalau Anda baca di King James dikatakan, He will be our guide. Dia menjadi guide kita even unto death, bahkan sampai kepada kematian. Ada waktunya He will guide us. Dia akan membimbing kita. Kemana arahnya? Ke kematian. Dan Alkitab Mazmur yang sana berkata, He will be our guide. Dia jadi pembimbing kita even unto death. Kalau dia bawa kepada kematian, tetap still He will be our guide. Tapi selalu impian kita hanya sepotong. Anda tahu bahkan orang ngarang lagu pun dikurangi. Anda tahu lagu oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, apa? Iblis dikalahkan? No way, nggak bisa, nggak bisa. Itu lagu hampir benar. Kalau Anda baca di Wahyu, 3 hal yang membuat kita menang: darah anak domba, perkataan kesaksian kita, dan apa? Tidak menyayangkan nyawa kita sampai kepada maut. Yang terakhir dibuang. Mungkin nggak cocok kalimatnya atau nggak cocok terlalu panjang, saya nggak tahu. Tapi bayangkan becak dengan 2 roda tidak akan kemana-mana. Jadi sirkus, saudara. Itu bajainya bajuri dengan 2 roda nggak kemana-mana juga. Nggak bisa. Bagaimana dengan darah anak domba dan hanya perkataan kesaksian kita, kita bisa mengalahkan iblis? Saya berkata, I'm sorry, I have to say, no way. Karena Alkitab berkata bukan cuma 2, tapi 3. Tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada maut. He will be our guide even unto death. Saya mau cara berpikir kita mulai utuh. Bukan hanya sepotong, hanya berpikir air yang tenang, rumput yang hijau. Karena Mazmur juga berkata, He will be our guide even unto death. Di abad pertama ada seorang bapak gereja bernama Polikarpus. Nama itu terkenal sekarang karena seorang saudara pakai nama itu dalam masalah sekarang. Ya, Anda tahu kan ceritanya di koran-koran. Tapi nama Polikarpus, saya beritahu saudara, nama seorang bapak gereja dan konon dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Dia mati sebagai martir dan dibakar hidup-hidup di sebuah tiang. Ketika dia akan mati, dia mengucapkan pidato yang sangat bersejarah. Tapi yang menarik ketika dibakar, dinyalakan apinya dan mulai membakar akan badannya. Ketika tubuhnya terbakar dan dia mati, orang tidak mencium bau aroma daging orang yang terbakar, tapi orang mencium akan aroma harum yang luar biasa di sekitar tempat dia memberikan nyawanya bagi Yesus yang baik. Bagi orang bapak gereja seperti Polikarpus, dia layak berkata, He will be our guide and He is my guide even unto death, bahkan sampai kepada kematian. Kekristenan bukan hanya membawa kita
kepada hahaha dunia dan menikmati enjoy your life. Selama di dunia engkau jadi tambah kuat, tambah hebat, tambah terkenal, tambah kaya, tambah begini. Hanya di dunia. Karena hidup di dunia cuma sementara, yang kekal hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Apakah Anda siap untuk kehidupan kekal seperti itu? Dan banyak orang meratap di dunia karena tidak tahan dengan penderitaan. Sekian bulan terakhir Tuhan bicara terngiang terus di hati saya. Dan dia berkata, penderitaan, dengerin baik-baik, penderitaan hanya seumur manusia, tapi kebahagiaan seumur Tuhan. Saya mau ulang lagi, penderitaan hanya seumur manusia, tapi kebahagiaan seumur Tuhan. Kalau orang misalnya harus menderita dari lahir sampai dia mati, semua penderitaan, terpanjang penderitaannya pun hanya seumur manusia. Tapi di dalam Kristus, ketika dia pindah kepada alam surgawi, dia menikmati kebahagiaan seumur Tuhan, kekal forever dengan Tuhan kita. Amen, saudara. Saya berdoa tidak ada lagi orang cengeng meratapi dirinya terus seperti itu. Karena itu akan membuat kita jadi orang Kristen yang lemah sekali dan lumpuh, tidak berdaya. Fragile banget, gampang hancur. Saya berdoa akan muncul orang-orang militan di tengah-tengah kita yang tangguh pada akhir zaman ini. Ayat terakhir, Amsal pasal 19. Amsal pasal 19. Ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Amsal 19. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ayat 2 dan 3, perhatikan. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Saya ulang, bagus sekali. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dan indahnya dirangkum di ayat 3, kita berkata, kebodohan. Kebodohan artinya tanpa pengetahuan itu, saudara. Menyesatkan jalan orang. Siapa yang tersesat? Yang tergesa-gesa tadi. Jadi kebodohan, ketergesaan, tanpa pengetahuan dirangkum oleh Alkitab. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Karena tidak ngerti bahasa Tuhan. Tergesa-gesa dengan waktu, tidak mau nunggu timingnya Tuhan. Membuat orang salah langkah. Berapa banyak orang yang karena Anda tidak cukup kenal bahasa dia, engkau tergesa-gesa bertindak tanpa tanya Tuhan. Akhirnya salah langkah. Dan ini akibat konyolnya. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Seperti Hana, gusar karena Tuhan. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang gusar karena Tuhan dan gusar kepada Tuhan. Saya berdoa mulai malam hari ini, tidak lagi ada orang yang gusar dengan Tuhan. Anda harus cepat-cepat beres-beres dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Karena kelak engkau segera ketemu dengan Dia. Dan jangan ada permusuhan dengan penciptamu sendiri. Karena itu kebodohan yang mengerikan sekali. Saya berdoa, ini jadi perenungan buat kehidupan kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama.